Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado, yang kembali akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab pertama Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai 18 dalam tema mengabarkan Injil adalah upahku. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga tetap ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, dan bersukacita, bahkan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Dimuliakanlah Engkau ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah semesta alam, Allah yang sangat mengasihi kami umat-Mu. Kami boleh ada saat ini Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan memberi lagi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu ini di hati dan pikiran kami masing-masing, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, supaya firman ini menjadi kekuatan spiritual bagi kami, menginspirasi kami melakukan apa yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang aktif, sehingga Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca kitab pertama Korintus, pasalnya yang ke-9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18 dalam perikop hak dan kewajiban rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan, atau kitakah yang dimaksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil
harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukan bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Sampai ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus yang menderita, Yesus yang mati, tetapi Yesus yang bangkit. Kita selalu berkerinduan untuk dapat memberitakan Injil. Berkerinduan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Evangelion, kabar baik, kabar sukacita. Sebab itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Semua orang punya tugas menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menyampaikan berita sukacita. Namun dalam tata gereja Gemi memang ada pelayan khusus, yaitu diaken, penatua, guru agama, dan pendeta punya tugas-tugas khusus. Tapi pada dasarnya semua warga gereja, semua anggota jemaat punya tugas untuk memberitakan Injil. Menyampaikan kabar sukacita, baik itu melalui perkataan, tapi juga itu melalui tindakan nyata. Artinya hidup kita itu mencerminkan karakter Kristus. Kehendak Kristus itu kita nampakkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita dalam kitab pertama Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Itu adalah testimoni dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus tentang bagaimana sesungguhnya kerasulannya, bagaimana ketulusan hatinya untuk melayani Tuhan. Bahwa Rasul Paulus melayani Tuhan itu murni hatinya. Bahkan juga dia melayani Tuhan, mengabarkan Injil, memberitakan kabar sukacita itu bukan dengan paksa, tetapi dengan sukacita. Iman bahwa betul-betul Rasul Paulus mau menyatakan kehendak Tuhan, mau memberikan berkat kepada banyak orang melalui kesaksian hidup bahwa hidupnya ada di dalam Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita lanjut dengan konteks kitab Korintus ini, kalau kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, di situ ada kesaksian tentang Rasul Paulus yang dulunya dia adalah bernama Saulus. Sebelum dia bertobat namanya Saulus. Nanti perjumpaannya dengan Tuhan, maka namanya berubah menjadi Paulus, Rasul Paulus. Bahkan ketika Rasul Paulus berjumpa dengan Tuhan, dia menjadi buta selama 3 hari, dia tidak makan, tidak minum. Dan di situ dalam perjalanan ke Damsyik, betul-betul Saulus dia diubahkan oleh Tuhan. Rasul Paulus mengalami perubahan yang besar. Dia mengalami satu pertobatan. Dari 180 derajat itu dialami oleh Rasul Paulus. Bahwa hidupnya yang dulunya karbon hitam, karena dia sering kali mengejar para rasul, para murid Yesus, bahkan membunuh para pengikut-pengikut Yesus. Tapi dalam perjumpaannya dengan Tuhan melalui perjalanan menuju Damsyik, dia betul-betul bertobat dan memberi hidupnya 100%, 100% hanya untuk kemuliaan Tuhan. Memberitakan kabar baik, kabar sukacita
bagi jemaat-jemaat mula-mula pada waktu itu. Jadi sekali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus itu adalah murni, tanpa ada basa-basi atau tanpa ada paksaan. Nah, pada waktu itu saudara, jemaat Korintus, mereka adalah buah pekerjaan pelayanan dari Rasul Paulus. Jadi Paulus tahu persis karakter dari jemaat Korintus. Karena memang kota Korintus itu adalah kota pelabuhan yang ramai. Sehingga banyak sekali ajaran-ajaran yang masuk, filsafat-filsafat yang masuk. Bahkan rasul-rasul palsu yang masuk, yang menggerogoti kehidupan beriman dari jemaat Kristen yang ada di Korintus. Bahkan mereka mengatakan, menuduh Paulus, kerasulannya itu ilegal, tidak sah. Mereka meragukan kerasulan dari Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus dengan surat apologet, pembelaan kerasulan, dia mau menyatakan bahwa dia benar-benar rasul. Dia telah berjumpa dengan Tuhan seperti yang saya katakan tadi dalam perjalanan menuju Damsyik. Dia berjumpa dengan Tuhan, mengalami sendiri perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Tuhan mengubahkan dia. Karena itu saudara, dalam pasal 9 kitab pertama Korintus ini, di ayatnya yang pertama Paulus katakan, bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Jadi memang Rasul Paulus, dia kerasulannya itu adalah legal, sah. Karena dia berjumpa dengan Tuhan dan dia memberitakan firman itu dengan tulus dan murni. Nah, saudara-saudara, sebagai seorang rasul, seharusnya memang dia mendapat makan pembiayaan dari jemaat. Artinya itu adalah hak dari seorang rasul. Tapi Rasul Paulus dia tidak mengambil semuanya itu. Dia tidak membebani jemaat. Tetapi dengan apa yang ia lakukan, itu semua adalah supaya jemaat-jemaat bisa bertumbuh. Jemaat-jemaat menjadi dewasa. Dan jemaat-jemaat tetap percaya, yakin akan pemberitaan yang ia sampaikan. Karena bagi Rasul Paulus, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Karena itu saudara, Rasul Paulus dia tidak mencari untung dalam pekerjaan pelayanan. Seperti yang Rasul Paulus katakan, bahwa ketika seorang petani anggur, dia menanam anggur, apakah dia tidak merindukan hasil dari kebun anggur, dari hasil tanaman yang ia tanam? Atau seorang penggembala domba, apakah dia tidak merindukan mendapatkan susu dari domba itu? Artinya semua orang berusaha, semua orang berjuang mendapatkan hasil dari apa yang ia perjuangkan. Nah, Rasul Paulus saudara, dia tidak mencari keuntungan dari apa yang ia lakukan, pemberitaan firman yang ia sampaikan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka Rasul Paulus dikatakan juga dalam kitab pertama Korintus ayatnya yang ke-13 di sini dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita menengok dalam perjanjian lama, dari 12 suku Israel, anak-anak Yakub, orang Lewi itu tidak mendapatkan budel, tidak mendapatkan tanah. Karena memang mereka 100% menjadi imam, bekerja di rumah Tuhan, di bait Allah. Sehingga mereka hidup dari pemberian jemaat dari suku-suku yang lain. Mereka harus mengkonsentrasikan hidup mereka untuk Tuhan. Karena memang mereka menyerahkan totalitas hidup mereka bagi pekerjaan gereja Tuhan, bagi pekerjaan bait Allah. Karena itu orang Lewi, para hamba Tuhan, pelayan jemaat, selalu dikatakan orang Lewi mendapatkan pembiayaan hidup dari jemaat yang ia layani. Dari pemberitaan di mezbah, dari pemberitaan Injil. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi Rasul Paulus mau katakan bahwa apa yang ia kerjakan, ia lakukan itu murni dan tulus
Karena memang dia ingin memberitakan firman, ingin menyampaikan kebenaran firman supaya jemaat diberkati dan jemaat tetap yakin percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu saudara dikatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendak sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungan kepadaku. Jadi tugas pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil itu ditugaskan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus, supaya dia menjadi speakernya Tuhan, dia menjadi corongnya Tuhan, menyampaikan suara profetis, suara kenabian, suara kebenaran kepada jemaat mula-mula. Ada banyak surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, di antaranya jemaat Korintus, supaya mereka tetap hidup setia kepada Tuhan, percaya dan meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, Mesias dan Juru Selamat. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita saat ini, mengabarkan Injil adalah upahku. Itulah Rasul Paulus, mengabarkan Injil adalah upahku. Bahkan saudara, kita sering kali mendengar, upahku, upahmu besar di sorga. Ketika kita melakukan apa yang benar, ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, ketika kita menyampaikan Injil, memberitakan firman dengan sukacita iman, maka upah kita besar di sorga. Artinya Tuhan memperhitungkan semuanya. Tuhan memberi yang terbaik bagi kita, karena Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu jalan pikiran kita, Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan mendengar setiap ucapan-ucapan kita, Tuhan melihat setiap tingkah laku dan perbuatan kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, karena Tuhan Allah, Dia Maha Tahu. Kita yang diberi tugas oleh Tuhan beritakan Injil, mari kita beritakan Injil. Mari kita memberi kesaksian yang benar tentang Injil itu, tentang kabar sukacita, bahwa ketika kehadiran kita jadi berkat bagi banyak orang, mempengaruhi orang lain untuk hidup benar, mengedukasi orang lain untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan, memberi pengaruh positif kepada orang lain, membawa rasa gembira, rasa sukacita, membawa rasa damai, maka di sanalah Injil diberitakan, di sanalah kemuliaan Allah dinyatakan. Nah, apalagi saudara sebagai hamba Tuhan, pelayan jemaat, sebagai ebed Yahweh, sebagai dulos, itu tidak mudah memang. Sebab seperti Rasul Paulus, dia memberitakan Injil itu lahir dari ketulusan hati. Bahkan dia berkata-kata bukan dengan perkataan manusia, tetapi Roh Tuhan yang berbicara, yang menggerakkan hatinya, sehingga apa yang ia sampaikan itu menjadi sukacita bagi banyak orang. Kita pun saudara yakin bahwa ketika kita dengan kemurnian hati, dengan ketulusan melaksanakan tugas kehambaan sebagai ebed Yahweh, sebagai hamba Tuhan, pelayan jemaat, maka kita percaya bahwa segala sesuatu disiapkan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan menjadi sukacita dan berkat bagi banyak orang. Tuhan melihat kita, dan Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan jemaat, kita tidak mencari prestis, tidak mencari gengsi diri, kita tidak mencari harta, karena harta kita ada di sorga. Artinya Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Kita tidak akan pernah kekurangan ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di tempat manapun kita. Kalau pelayanan kita itu betul-betul murni, pasti berkat Tuhan itu luar biasa. Dan saya kira sebagai hamba Tuhan, keluarga-keluarga hamba Tuhan mengalami hal yang demikian. Tuhan senantiasa menyediakan berkat bagi kita. Tuhan senantiasa menyediakan apa yang kita butuhkan. Bahkan dalam pergumulan sekalipun saudara, Tuhan menopang kita, menguatkan dan memampukan kita melewati semua tantangan dan rintangan dalam kerja pelayanan. Karena itu saudara yang kekasih, tujuan kita memberitakan firman, menyampaikan kabar sukacita, memberitakan evangelion, kabar baik tentang Yesus Kristus, Allah yang hidup, Juru Selamat, adalah untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya jemaat mereka berakar, mereka bertumbuh, dan mereka berbuah di dalam Kristus.
Artinya saudara, pemberitaan kita tidak sia-sia karena kita menyembah Tuhan yang hidup. Tapi pemberitaan kita adalah pemberitaan yang hidup, yang dapat mempengaruhi banyak orang untuk tetap hidup setia di dalam Tuhan. Nah, karena itu saudara, mari kita melayani dengan sukacita. Mari kita melayani dengan tulus hati seperti Rasul Paulus. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak mencari sesuatu, tetapi betul-betul kita mau melayani Tuhan Allah. Karena sekali lagi Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Bahkan kita mengalami dalam hidup, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi kita manusia bisa saja menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Karena memang Tuhan maha baik, maha adil, maha kasih dan memberikan segala-galanya bagi kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau pelayanan kita itu tidak murni, kalau pelayanan kita itu hanya mengejar materi, maka kita akan gagal, kita akan kalah. Tapi sebaliknya, kalau pelayanan kita itu betul-betul konsentrasi untuk kemuliaan Tuhan, menjadi persembahan untuk Tuhan, fokus untuk Tuhan, berkat Tuhan itu luar biasa. Saya mau berkisah saudara tentang ada cerita. Entahkah cerita ini benar atau tidak, tapi kita berefleksi dari cerita ini. Mari kita melayani Tuhan dengan segenap hati. Ceritanya saudara, di satu jemaat dikatakan ada seorang ibu namanya Oma Mince. Dia sudah 69 tahun dan besok harinya dia akan merayakan usia 70 tahun. Dia telepon sama gembala sidang, ketua jemaatnya. Dia bilang, "Selamat sore Pak Pendeta." Pendeta dia menjawab, "Selamat sore, dengan siapa saya bicara?" Kemudian ibu ini dia bilang, "Dengan Oma Mince Pendeta." "Oh iya, Oma Mince di mana KTN ini?" Karena memang gembala sidang ini dia baru dimutasi, dia baru ada di jemaat, jadi dia belum kenal semua jemaat yang ada di tempat dia melayani. Pendeta ini dia bertanya, "Ada apa dang Oma?" Kemudian Oma ini bilang begini, "Pendeta, besok kita mau hari jadi, mau 70 tahun. Cuma kolom jemaat yang ada di kolom pelayan khusus dengan kita teman lansia marnyanda semua, cuma beberapa. Mau baking ibadah jam 4 sore, nyandak malam. Kalau boleh pendeta mau pimpin akang." Pendeta ini dia berpikir bahwa siapa kote ini Oma Mince dia tahu. Pendeta ini tanya, "Oma di mana Oma pe rumah?" Pendeta mau masuk kampung dang tu lorong pertama, kong baturun ke bawah. Pendeta lebih bingung lagi saudara. Kemudian pendeta ini dia bilang, "Oma, besok jam 4 kita nyandak mau Riki. Soalnya kita mau pito mohon. Habis pito mohon kita mau pergi pertemuan angkatan di Mitra. Jadi Oma, nyandak mau Riki sono jam 4. Bagaimana Kang?" Kemudian Oma Mince ini dia bilang, "Pendeta boleh stok berusaha. Oma mau talat. Apalagi sekarang kan so banyak kendaraan. Macet-macet. Jadi kita nak mau dapat pimpin Oma pe hari jadi." Kemudian Oma ini dia bilang, "Oke dang kalau begitu pendeta. Kita mau panggil jotu pendeta pelayan. Pimpin akan kita pe hari jadi 70 tahun. Soalnya kita pe anak yang dari Jepang ada kirim 15 juta. Dia bilang 5 juta untuk catering, 5 juta untuk amplop di gereja, 5 juta untuk pendeta." Kemudian apa jawaban dari pendeta ini? "Oh Oma, boleh KTN. Kita saja nak mau pergi di pertemuan angkatan. Cuma pito mohon. Jam 4 biar jo nanti kita mau pimpin." Bapak Ibu, saudara-saudara, lepas dari benarnya cerita ini saudara, saya hanya mau katakan, mari kita melayani dengan tulus. Bukan karena uang, bukan karena materi, bukan karena gengsi diri, bukan karena sesuatu. Tapi mari kita melayani dengan tulus. Sebab Tuhan menilai kita, bukan cuma manusia menilai kita, tapi Tuhan menilai kita. Kalau kita punya kesempatan untuk melayani, mari kita gunakan kesempatan itu. Kalau kita punya waktu untuk melayani, kita gunakan waktu yang Tuhan beri bagi kita. Kalau kita punya kesehatan untuk hal melayani, mari kita gunakan kesehatan.
Kalau kita diberi hikmat, semangat oleh Tuhan melayani, mari kita pergunakan semua talenta kita untuk melayani Tuhan. Bukan pilih-pilih, bukan pada materi, fokus pada uang. Walaupun memang disadari semua orang butuh uang, no? Sebagai alat pembayaran yang sah. Tapi bukan itu yang utama. Utama adalah kemurnian hati kita, ketulusan hati kita, kerendahan hati kita untuk betul-betul memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar supaya kebenaran itu tetap digaungkan, tetap berkumandang, sehingga banyak orang yang akan terus memuji dan memuliakan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita senantiasa dimotivasi melalui kerasulan dari Rasul Paulus. Kita senantiasa dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kita mampu melayani sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita. Kita melayani sesuai dengan maunya Tuhan, sehingga kita percaya kalau kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan totalitas hidup, Tuhan pakai kita, Tuhan atur langkah kita, Tuhan pegang tangan kita, dan Tuhan mampu menjadikan kita baik pribadi, tapi keluarga, untuk senantiasa menjadi kesukaan bagi banyak orang, kegembiraan bagi banyak orang, menjadi sukacita bagi banyak orang. Dan itulah kerinduan kita, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dalam segala situasi kita berserah kepada Tuhan, bukan menyerah pada keadaan. Sehingga kita yakin bahwa berkat Tuhan akan dialami oleh banyak orang. Mengabarkan Injil adalah upahku. Upahmu besar di surga kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Firman ini mengantar kami untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Meteraikan firman-Mu bagi kami yang mendengarkan kebenaran firman ini dimanapun berada. Bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh sakit, Engkau sembuhkan. Bagi mereka yang mengalami kelemahan iman, kehilangan semangat hidup, Engkau kuatkan. Bagi mereka yang ada dalam pergumulan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, Tuhan jenguklah hati dan pikiran mereka. Teguhkan iman mereka bahwa sesungguhnya ada Tuhan yang berjalan dengan tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam, menyertai mereka dimanapun mereka berada, dalam gumul apapun. Biarlah hidup kami terus berserah dan tidak menyerah pada keadaan, karena Tuhan adalah Immanuel beserta dengan kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya Pendeta Tirsa Tairas berharap kiranya Bapak Ibu terus mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tanda subscribe, like, juga lonceng, dan berikanlah komentar yang membangun. Dan jika Bapak Ibu Saudara berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang saudara-saudara miliki, supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.